Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nian Jani dengan NIM 2448201057 dari kelas 2B Farmasi. Di sini saya akan menyampaikan materi kimia organik. Pertemuan pertama tentang aldehid dan keton, pertemuan kedua tentang karbohidrat, asam karboksilat dan juga lipid. Pengertian aldehid. Aldehid atau alkanal adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karbonil yang terikat pada dua atom hidrogen di kedua sisi atau rantai karbon di satu sisi dan atom hidrogen di sisi yang lain. Tata nama aldehid. Pilih rantai karbon lurus terpanjang yang mengandung gugus dan gantikan dengan akhiran al. Gugus CHO ditandai dengan posisi 1 dan lebih diprioritaskan dibandingkan dengan gugus lain seperti OH dan CC. Aldehida aromatik biasanya dianggap sebagai turunan benzaldehida sebagai senyawa aldehida aromatik yang paling sederhana. Sifat aldehid termasuk dalam golongan senyawa semipolar, terdapat pembentukan ikatan hidrogen dan ikatan dipol-dipol. Rantai pendek umumnya larut dalam air. Rumus umum aldehid yaitu RCHO. Klasifikasi aldehid. Yang pertama, alifatik. Alifatik adalah senyawa organik yang tidak mempunyai sifat aromatik. Yang kedua, siklik. Siklik adalah segala jenis senyawa kimia yang atom-atomnya saling berikatan sehingga membentuk cincin. Yang ketiga, aromatik. Aromatik adalah senyawa organik yang memiliki struktur cincin terkonjugasi dan mengandung elektron pi yang memenuhi aturan Haskell 4n ditambah 2. Penggunaan lipid. Yang pertama sebagai bahan pengawet, contohnya formaldehid. Yang kedua sebagai bahan baku industri dan pangan, contohnya asaldehid dan vanilin. Yang ketiga industri farmasi, contohnya sinamaldehid. Selanjutnya, keton. Pengertian keton. Keton atau alkanon adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karbonil yang terikat pada dua rantai karbon di kedua sisi. Tata nama keton. Tentukan rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus keton, nomori dari ujung dengan gugus keton memiliki nomor yang lebih kecil. Namai rantai terpanjang berdasarkan nama akhirnya dengan akhiran on. Susun nama gugus-gugus yang ada secara alfabetis. Selanjutnya, sifat keton. Keton termasuk dalam golongan senyawa semipolar, terdapat pembentukan ikatan hidrogen dan ikatan dipol-dipol. Rantai pendek umumnya larut dalam air. Rumus umum keton yaitu RCOR. Klasifikasi keton. Yang pertama, alifatik. Alifatik adalah senyawa organik yang tidak mempunyai sifat aromatik. Siklik. Siklik adalah segala jenis senyawa kimia yang atom-atomnya saling berikatan sehingga membentuk cincin. Yang ketiga, aromatik. Aromatik adalah senyawa organik yang memiliki struktur cincin terkonjugasi dan mengandung elektron pi yang memenuhi aturan Haskell yaitu 4n ditambah 2. Kegunaan keton. Yang pertama sebagai pelarut dan bahan baku industri yaitu aseton dan metiletil keton. Terus di dalam industri farmasi yaitu nabumeton dan metadon. Selanjutnya, materi pertemuan kedua yaitu karbohidrat, asam karboksilat, dan juga lipid. Pengertian karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa organik yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rumus umum CH2ON. Karbohidrat merupakan salah satu makronutrien penting yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Tata nama karbohidrat. Di dalam karbohidrat tidak ada tata nama khusus. Sifat karbohidrat yang pertama mempunyai rasa manis, larut dalam air, bersifat gula tereduksi, bersifat optis aktif, berbentuk siklik. Fungsi karbohidrat yang pertama sebagai sumber energi utama, cadangan energi dalam bentuk glikogen pada hewan dan pati pada tumbuhan, komponen struktural, contohnya selulosa pada dinding sel tumbuhan. Yang keempat berperan dalam proses metabolisme, misalnya sebagai bagian dari koenzim. Yang kelima menjaga fungsi sistem saraf pusat dan otak. Rumus umum karbohidrat yaitu CmH2ON. Klasifikasi karbohidrat yang pertama monosakarida, yaitu unit dasar atau bentuk paling sederhana dari karbohidrat, juga dikenal sebagai gula sederhana. Yang kedua oligosakarida, yaitu karbohidrat yang terdiri dari rantai pendek monosakarida atau gula sederhana, biasanya antara 3 hingga 10 unit. Yang ketiga polisakarida, yaitu karbohidrat yang memiliki polimer yang panjang dan tersusun dari ratusan hingga ribuan monosakarida. Yang keempat, aldosa, yaitu monosakarida atau gula tunggal yang memiliki gugus aldehida pada atom karbon paling ujung. Yang kelima, ketosa, jenis monosakarida yang memiliki gugus keton di dalam strukturnya, dan gugus keton ini terletak di tengah rantai karbon. Contoh karbohidrat yaitu nasi, ubi, jagung, roti, mie, dan juga kentang. Selanjutnya, asam karboksilat. Pengertian asam karboksilat. Asam karboksilat atau asam alkanoat adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karboksil, yaitu gugus gabungan dari gugus karbonil dan hidroksil yang terikat pada gugus alkil atau aril. Tata nama asam karboksilat dimulai dari asam ditambah rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus karboksilat atau CO2H ditambah akhiran OAT. Jika mengandung rantai cabang, maka atom C dari gugus karboksilat dengan rantai terpanjang diberi nomor 1. Jika terdapat lebih dari satu cabang atau gugus cabang, maka penulisan rantai atau gugus cabang menurut abjad. Jika senyawa mempunyai 2 gugus karboksilat, penamaan rantai utama diberi akhiran di OAT. Gugus karboksil yang terikat pada cincin aromatik 6 karbon diberi nama sebagai asam benzoat. Apabila ada substituen, maka penomoran mengikuti posisi dari gugus karboksilnya. Bila substituen terletak pada karbon 2, dapat diberi nama dengan orto, dilambangkan dengan O. Substituen pada karbon 3 diberi nama meta dengan lambang M dan para dengan lambang P, bila posisi pada karbon 4. Selanjutnya, sifat asam karboksilat. Yang pertama, ikatan hidrogen yang terbentuk
Meningkatkan titik didih asam karboksilat. Asam karboksilat mudah larut dalam air. Asam karboksilat terionisasi di dalam air membentuk asam lemah. Asam karboksilat dapat bereaksi dengan basa membentuk garam karboksilat. Rumus umum asam karboksilat yaitu RCOOH. Klasifikasi asam karboksilat. Yang pertama alifatik, yaitu senyawa organik yang tidak mempunyai sifat aromatik. Siklik adalah segala jenis senyawa kimia yang atom-atomnya saling berikatan sehingga membentuk cincin. Aromatik yaitu senyawa organik yang memiliki struktur cincin terkonjugasi dan mengandung elektron pi yang memenuhi aturan HK 4n ditambah 2. Kegunaan asam karboksilat yaitu sebagai bahan baku industri. Di industri farmasi contohnya ibuprofen, aspirin. Yang ketiga, pangan seperti asam benzoat. Yang keempat, pelarut seperti asam asetat. Selanjutnya, materi lipid. Pengertian lipid adalah kelompok molekul alami yang meliputi lemak, lilin, sterol, vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Monogliserida, digliserida, trigliserida, fosfolipid, dan lain-lain. Tata nama lipid. Di dalam lipid tidak ada tata nama khusus. Selanjutnya, sifat lipid. Yang pertama, titik didihnya tinggi, pada suhu kamar berwujud padat atau cair, larut dalam pelarut non-polar, mempunyai viskositas tinggi. Massa jenisnya lebih kecil dari air, bila dihidrolisi akan menghasilkan asam karboksilat. Rumus umum lipid yaitu R3COO3 C3H5. Selanjutnya, kegunaan lipid. Lipid dapat digunakan di dalam industri farmasi, pangan, pertanian, kesehatan, dan lain-lain. Klasifikasi lipid. Yang pertama, turunan lipid seperti asam lemak, jenuh dan tidak jenuh, sterol, prenol, poliketida. Yang kedua, lipid sederhana seperti trigliserida, yaitu lemak dan minyak. Yang ketiga, lipid kompleks seperti fosfolipid, sphingolipid, saccharolipid. Sekian materi kimia organik yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.